Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tio Chandra, saya dari kelas D4 SKL 4C Politeknik Negeri Malang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu cara setting protokol IEC 608705103 pada software Ellipse Power Studio. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung praktekkan saja ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu software Ellipse Power Studio yang sudah kita install. Tunggu. Nah, di sini kita klik Create a New Domain, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita langsung saja klik Next ya. Lalu kita beri nama project kita, misalkan kita beri nama contoh. Kemudian ini adalah lokasinya, saya biarkan lokasinya ini default ya, di program files x86. Kemudian kita klik Next. Nah, do you want to create? Kita klik Yes. Nah, ini create new domain, kita klik Next. Lalu screen resolusinya otomatis, kita biarkan saja default, kita klik Next. Kemudian you want to install an IO driver, kita biarkan default aja, no, langsung kita klik Next. Kemudian yang ini, you want to store data in a database, kita biarkan default aja ya, no, kemudian kita klik Next. Alarm server, kita biarkan default aja, kita pilih no untuk saat ini, Next. Nah, di sini klik Finish untuk selesai dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan awalnya ya teman-teman. Lalu kita lihat di bagian sini, di bagian kolom organizer. Di kolom organizer ini kita cari ini drivers and OPC, kita klik. Di sini kita membuat driver 1. Nah, caranya gimana? Yaitu dari drivers and OPC ini kita klik kanan, lalu di sini kita pilih insert IO driver in. Kemudian nama project kita tadi yaitu contoh ini ya, contoh project ini, kemudian kita klik nama projectnya. Nah, di sini kita cari driver dari IEC-nya yang sebelumnya telah kalian download terlebih dahulu ya, kemudian diekstrak. Di sini saya downloadnya saya letakkan di sini di D driver ini di sini. Nah, filenya berekstensi .dll ya ini. Kemudian kita pilih, kemudian kita klik open. Nah, di sini muncul tampilan seperti berikut. Di tab IEC kita pilih ya ini default slave address-nya, kita bisa ganti. Tapi di sini saya gunakan satu saja slave address-nya untuk relay utamanya. Lalu kemudian kita masuk, jadi ini biarkan default ya, kita masuk ke tab selanjutnya yaitu tab setup. Di sini ada physical layer. Physical layer ini jenis komunikasi datanya apa, kita pilih yang serial. Nah, yang lainnya biarkan default saja. Lalu selanjutnya yaitu pada tab serial, di sini ada baud rate, yaitu seperti kecepatan itu transmisi datanya. Di praktikum sebelumnya di FAM kita sesuaikan ya sama, di FAM saya memilih kecepatannya 9600 bps ya, bit per second. Jadi di sini saya sesuaikan, saya pilih 9600. Nah, di atasnya ini ada port COM. Kita lihat di sini ada COM 1 2 3 4. Nah, di sini tuh kita bisa jadi COM-nya tuh nggak 4 aja, bisa lebih gitu. Tergantung nanti munculnya tuh COM berapa pas waktu dihubungkan ke perangkat aslinya. Berhubung ini kita terhubungnya tidak online, cuma simulasi, kita ini offline, jadi ini cuma ada 4. Nanti kita bisa memilih ini ya, muncul kalau terhubung dengan yang aslinya. Oke, itu aja ya, sudah diganti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pada ini kita langsung klik close aja.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat dua buah folder, yaitu measurement dan status pada driver 1 di sini. Caranya gimana? Caranya yaitu klik kanan, kemudian insert. Di sini ada new folder. Kita buat 2 kali ya. Insert, kemudian new folder. Terus kemudian kita rename. Measurement sama status. Sudah. Nah, selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu membuat 6 IO tag pada masing-masing folder di sini sesuai pada tabel di modul bab 4. Nah, di sini saya ada modul ya teman-teman, bab 4. Oh maaf, maksud saya kita buat 7 IO tag ya. Soalnya di sini ada 7 data, yaitu 4 data digital dan 3 data analog. Itemnya ada ini, retrieve, line fault, yaitu ada 3 masing-masing fasa, kemudian ini harus per fasanya juga. Nah, sesuai dengan user manual dari driver IEC 608705103 ini ada keterangan huruf-huruf teman-teman, N1, N2, N3, N4. Di sini jelaskan kalau N1 itu merupakan alamat dari relay-nya. Kemudian N2 ini yaitu ASDU atau internal command. Kita tahu ini dari mana sih? Dari N2 ini di sini. N2 kan ini, N1 ini. Nah, itu kita tahunya itu dari modul interoperability list di sini. Nah, di sini ada ASDU, ada FAN, INF, informasinya, kemudian item-itemnya ada di sebelah kanannya ini. Ini untuk data yang analog ya, measurements. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian untuk N3-nya yaitu FAN dikali 256, kemudian ditambah INF-nya. Untuk melihat FAN sama INF-nya sama di interoperability tadi. Kemudian untuk N4, yaitu jika N2-nya sama dengan 1 atau 2, nah itu maka N4-nya itu sama dengan 1, yaitu menunjukkan sebuah trip type. Nah, lalu lanjut jika N2-nya 3 atau 9, maka N4-nya ini menunjukkan alamat dari channel tipe analognya. Oke, langsung kita buat aja ya, ini digitalnya 4, analognya 3. Oke, kita lanjut. Measurement ini analog, ada 3 tag. Caranya buat tag itu yaitu klik kanan, kemudian insert IO tag. Nah, ini ada quantity-nya, kita jumlahnya kita isi sesuai jumlahnya yaitu 3, kemudian kita klik OK. Nah, muncul kan? Lalu untuk yang ini status atau digital kita buat 4 tag, insert IO tag, kemudian kita isi 4, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita ubah nama tag-nya ini ya sesuai dengan di modul bab 4 ini, itemnya sesuai ini name-nya ini. Saya ubah dulu ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita sesuaikan untuk ininya N1, N2, N3, N4-nya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini dia. Pannya semuanya 160 ya, ini sama. Kemudian INF-nya N1, N2, N3, N4. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Mulai dari yang measurements. Ini untuk N1-nya 1 semua. Enter. Tuh. Lalu untuk N2-nya 9. Untuk N3-nya 4108.
Jadi saya ini tadi udah saya catat, ada catatan kecil di sini, jadi biar nggak buka modulnya. 41108. Ini N3-nya sama semua, 41108. Lalu untuk N4-nya yaitu berurutan. Ini 0, ini 1, ini 2. Dan untuk yang ini, yang status, kita isi juga. Yang satunya ini 1, 1, 1, 1. N2-nya juga sama 1. N3-nya ini berbeda-beda. 41020, 41029, 30, 410, dan 4-nya 0 semua. Nah, di sini pada N4-nya yang di bagian measurement ini kok bisa 0, terus 1, terus 2. Ini tuh cuma itu teman-teman, urutan item pada config IEC yang pada FAM. Untuk yang ASDU-nya 9 pada yang analog seperti ini yang di praktek kita sebelumnya. Saya sudah sempat screenshot. Ini agak ngeblur ya, di sini data config kan, kemudian ini yang data analog. Nah, yang di ASDU 9 itu di sini tuh ada urutannya gitu loh teman-teman. Untuk yang 0 berarti yang ini, yang 1 ini 0 urutannya, terus ini 0, ini 1, ini 2. Jadi kayak urutannya aja gitu di sini, sesuai kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita isi bagian read write skill ini. Untuk read ini untuk pembacaan, untuk write ini untuk controlling ya. Di sini kita sesuaikan. Untuk measurement dan status kan kita juga membutuhkan fungsi pembacaan, jadi kita ini centang semua. Untuk yang write-nya kita uncheck semua karena kita tidak melakukan controlling. Lalu pada scale yang measurement aja yang kita centang. Lalu pada EUMAC ini yang bagian measurement kita ganti 1000-nya jadi 24. Kita ganti ketiga-tiganya. Lalu untuk dev max-nya kita ganti 1. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita membuat IO tag di luar folder. Caranya yaitu klik kanan, insert IO tag 1. Oke. Nah, di sini kita beri nama relay on off ya. Selanjutnya kita atur N1-nya ini 1, kemudian N2-nya yaitu 323. Ini kita bisa lihat dari interoperability list ya. Lalu N3 sama N4-nya kosong. Kemudian ini write centang. Nah, setelah kita membuat IO tag di luar folder ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat script. Caranya kita klik tab script yang ada di bawah ini, kita klik, lalu kita pilih di sini driver 1, kemudian kita klik yang script ini. Nah, di sini kita ketikkan scriptnya, item, buka kurung, di atas, kemudian nama relay-nya tadi, relay on off,
T tutup kurung titik value P-nya besar kemudian sama dengan 1. Lalu kita kembali lagi ke tab desain. Lalu di sini kita klik tombol segitiga hijau. Ini activate ini, kita klik. Tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul tablet seperti berikut. Di sini jika dihubungkan real secara online, maka yang warna abu-abu ini akan berubah menjadi warna biru. Berhubung kita di sini cuma simulasi dan kita tidak online, kita melakukannya secara offline ya. Jadi di sini warnanya masih abu-abu. Tapi percobaan simulasi secara sebenarnya ini sudah berhasil, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata maupun yang saya praktekkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.